Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita melantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun halangan dan rintangan yang mungkin saja menghambat perjalanan kita. Alhamdulillah kita bisa melintasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian selawat berangkaikan salam semoga dilimpahkan buat Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sebahagian para ulama bahwasanya 10 terakhir ini adalah 10 yang teramat baik untuk kita dapatkan, di mana pada 10 bulan terakhir ini di sana terdapat suatu malam yang teramat mulia, yang teramat istimewa untuk kita dapatkan, yaitu akan hadir pada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Laila malam, Qadar malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga merupakan malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau sedang berkhalawah di Gua Hira. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, tentu untuk memperoleh
malam Lailatul Qadar, tidak semua kita memiliki kesempatan. Pun kalau kita betul-betul mencarinya, barangkali juga belum tentu kita dapat. Ya, mungkin ada di antara kita yang hadir malam ini beriktikaf di masjid dengan melaksanakan berbagai amalan, salat sunat, baca Al-Quran, bertasbih, berzikir, ya, menunggu hadirnya malam Lailatul Qadar. Belum tentu juga dapat. Apalagi bagi kita yang memang tidak menunggunya. Habis ini pulang ke rumah, setel TV sampai malam sambil makan cemilan, tidak melakukan apa-apa. Itu sudah pasti tidak kita dapatkan. Jadi siapa nanti yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yaitu orang yang betul-betul dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti di antara kita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab, yaitu orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk menerima malam Lailatul Qadar. Jadi apa dampaknya bagi seseorang atau orang yang beriman mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dampaknya bisa merubah takdir. Bisa merubah takdir. Jadi barangkali tahun sebelum beliau mendapatkan Lailatul Qadar itu, kehidupannya mungkin biasa-biasa. Ya, sholat, berzakat, berinfak, gotong royong, hadir dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, biasa-biasa saja. Ekonominya juga biasa-biasa saja. Tetapi ketika Allah menghendaki, ketika diberikan malam Lailatul Qadar itu, bisa merubah kehidupan secara drastis. Perubahannya seperti apa? Apakah blek malam ini dapat, besoknya langsung berubah? Oh tidak. Tidak juga. Itu bim salah bim bra kadabra kalau begitu ya. Jadi bayangannya itu adalah ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah adanya perubahan di dalam diri kita. Ya. Adanya perubahan di dalam diri kita. Yang tadi mungkin kosakata yang dilontarkan di tengah masyarakat masih sangat kasar. Yang tadinya menghadapi persoalan keluarga dihadapi dengan cara yang tidak sabar. Kemudian menghadapi tumpukan pekerjaan di kantor membuat dia stres. Setelah beliau atau orang ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi tenang. Menjadi tenang. Ucapannya sudah teratur. Tidak ngomong jorok. Pikirannya juga mulai tertib untuk memikirkan hal-hal yang positif. Memandang sesuatu dengan hal yang positif. Bukan seperti sebelumnya, setiap ada kejadian selalu dipandang dengan cara pandangan yang negatif. Nah, itulah perubahan yang nyata, perubahan yang terjadi pada diri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian apalagi perubahannya? Ketaatan kepada Allah semakin meningkat. Ketaatan kepada Allah semakin meningkat. Kalau tadi sholatnya, apalagi kalau sholat sendiri, antara ucapan bacaan dengan pikiran tidak terintegrasi, tidak menyatu. Mulutnya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pikirannya arah ke Seluma, lah sampai di Betungan, lah tiba di Tais, lah tiba di Talo, lah tiba di mana? Tidak lama lagi kan kita nak balik deh, nak pulang kampung, nak nengok sanak-sanak kita di dusun. Solat ini tidak dijalankan secara integrasi, menyatu lagi antara pikiran dengan bacaan. Kalau nak balik ke utara, lah sampai pikirannya di Sungai Hitam, lah tiba di Tugu Polwan, lah sampai di Lais, sampai di Batik Nau, tiba ke Tahun, sampailah Putri Hijau. Sedang solat ini membaca Al-Fatihah. Nah, tidak menyatu antara pikiran dengan ucapan. Nah, kemudian apalagi kalau tadi sedang baca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kunci motor aku tadi itu di atas lemari itu. Lah dapet nyari kunci motor sewaktu dia sholat. Atau sudah kolak aku tadi itu ditutup itu. Cecak lah nih. Nah, itulah kita tidak bersatu antara pikiran dengan apa yang kita ucap. Apalagi hati kita tidak betul-betul menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kecenderungannya mereka akan bersatu antara pikiran, ucapan dan hati. Makanya melaksanakan sholat dengan secara khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah betul-betul dia meresapi bahasanya beliau atau sedang melaksanakan sholat. Nah, oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang barangkali ada keinginan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi bukan hanya sekedar iktikaf, ya. Bersihkan dulu hati dan pikiran kita sebelum melaksanakan iktikaf. Itu yang utama. Jadi tujuannya betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin kaya. Aku dah dapat malam Lailatul Qadar agar nanti aku menjadi orang yang kaya. Tidak, jangan begitu pikirannya. Jangan bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beriktikaf di masjid betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian setelah hati, pikiran dan badan kita bersih, lalu kita laksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail seperti sholat sunat, kemudian baca-baca Al-Quran, zikir, tahlil. Nah, kemudian jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa ini sangat penting. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kalau saya sederhana saja Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting doa saya itu, saya dimudahkan di dalam menghadapi syakaratul maut. Itu yang paling penting. Ya, kalau dunia itu layur, makanya saya sering baca Allahul latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Kenapa itu sering saya bacakan? Agar saya dimudahkan di dalam mendapatkan rezeki. Kemudian apa lagi doa kita? Jangan lupa Bapak Ibu, doakan anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Kalau awak dewe, kalau lagi banyak-banyak Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Apalagi Bapak Ibu sedang sholat sunat atau sholat tahajud, doakanlah itu agar mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Nah, terakhir, jangan terlalu panjang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, minggu ini minggu keempat saya berdiri di mimbar ini. Tentu banyak sekali ucapan dan tingkah laku saya yang salah, atau dakwah saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu berikan saya maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah, balighna fi Ramadan
balighna fi Ramadan. Kita berdoa semoga kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun esok. Amin. Allahumma. Dan juga jangan lupa berdoa ketemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, sehingga apa? Kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun esok dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.